Oke, ya ini yang pertama untuk pembanding. Jadi untuk pembanding kita sama pakai include stdio.h, kemudian int main, kemudian di sini ada return null. Oke, di sini kalau kita lihat eh, di sini ada operator, dia ya kita pakai variabelnya ada int a sama b. Jadi penulisan kita bisa penulisan itu macam-macam. Kalau di sini w kan ada int a, 4 a sama dengan 4 3 gitu. Itu bisa ditulis int a sama dengan 4, koma b sama dengan kalau nggak salah ya 3. Ini saya juga agak lupa. Kalau nggak salah bisa kayak gini. Ini ada int a, b kita simpan, dinamai kemarin dipastikan ini ya, pastinya source-nya file C. Ini pembanding, pembanding.c. Kita coba compile apakah error. Di compile tidak ada error, berarti nggak masalah. Kemudian di sini kita bandingkan. Di sini ada print A, print datanya, print F, data ini nilai A. Di sini persen D slash N, koma A, A. Kemudian print F, nilai B, persen D slash N, koma B. Titik koma, kita coba jalan compile, error enggak ada error, kita jalankan, hasilnya nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 3. Ini kita kasih sama dengan biar kelihatan rapi. Ketika saya jalankan, misalkan saya jalankan, ini akan tetap karena saya belum compile. Jadi setiap perubahan harus dikompil dulu baru dijalankan. Ini ada nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 3. Oke, kita membandingkan, mulai membandingkan. Di sini printf nah ini sama. Apakah apakah di sini apakah A lebih besar B, kemudian persen D slash N, koma ini A lebih besar B. Benar atau salah? Apakah A nilai A lebih besar 3? Lebih besar 3. Lebih besar B. Hanya berapa? 4. 4 apa lebih besar 3? Ya, berarti benar. Kalau benar, karena lihat, kalau nggak salah, ini nilainya adalah 1. Karena true itu 1, false itu 0. Jadi datanya, kalau nggak salah gitu. Saya agak anu juga. Nah, ini kita coba. Nah, ini. Apakah A lebih besar B? Jawabannya 1. 1 itu berarti asumsinya dia mengartikan true atau benar. Jika salah, ya apa kalau salah? Salah, benar nggak? Ini print F, apakah A kurang dari B, persen D, slash N, koma A, lebih kecil B. Kita compile, kita jalankan. Nah, ini 0. Karena ini salah. True, false. Jadi sebenarnya kita itu diajari walaupun kalau kita enek baiknya kalau belajar di pemrograman di RPL itu kita itu tegas lek 00 11 gitu.
Lek bener, ya bener, salah ya salah. Nggak ada setengah salah itu nggak ada. Jawabannya kalau kalau misal kalian kemarin IoT 5 volt itu pada karo 1. Ya 5 volt 5 adanya 5 volt atau nol. Mati atau hidup. Misal kalau 3 minimal 3 volt atau nol. Itu jadi kurang lebih kayak gitu nilainya. Itu kalau lebih besar, lebih kecil. Kemudian di sini lebih besar sama dengan printf sama dengan apakah A lebih besar sama dengan B persen D persen D slash N koma A lebih besar sama dengan B. Jawabannya, apakah A lebih besar sama dengan B? A lebih besar sama dengan B? Ya. Hah? Iya apa tidak? A berapa? 4. B? 3. Oke. Kita coba. Kita lihat benar enggaknya. Nah, benar. Apakah A? Dan kalau gini. A sama dengan 3. Ini hasilnya apa? 0 apa 1? 0 apa 1? 0 apa 1? 0. Yakin? Apakah A lebih besar sama dengan B? Lebih besar sama dengan A-nya sekarang nilainya berapa? B-nya? Apakah B lebih besar sama dengan 3? Eh? Apakah B lebih besar sama dengan 3? Apakah A lebih besar sama dengan 3? Apakah A lebih besar sama dengan B? Saya tanya, A-nya jadinya berapa? B-nya berapa? Apakah 3 lebih besar sama dengan 3? Iya apa tidak? Nah, kita jalankan, compile, jawabannya adalah iya. Karena lebih besar, dia nggak salah. Lebih besar mungkin nggak, tapi sama dengannya itu ini. Tapi kecuali kalau saya buat gini. Nah, 0 per 1 jawabannya. Yang ini, yang di sini. 0 per 1. Yakin? Eh? Oh, jangan 0, 0, 1, 1 gitu loh. Yang yakin. 0? Apakah A lebih besar sama dengan B? Tidak. Apakah nilai A berapa? 2 lebih besar sama dengan 3? Salah. Jawabannya adalah false atau 0. Oke? Yes. Itu kurang lebihnya. Ini tak remark dulu. Tak remark itu tidak di pokoknya yang gini itu tidak dieksekusi. Kalau gini hasilnya apa? Kalau saya matikan. Eh? 1. Oke. Lanjut, di situ ada lagi lebih besar, lebih kecil sama dengan printf apakah A lebih kecil sama dengan B persen D slash N koma A lebih kecil sama dengan B. Jawabannya? Jawabannya apa? True or false? Yang ini? Asal. Apakah A lebih kecil sama dengan B? A-nya berapa? 4. Apakah 4 lebih besar? B-nya berapa? 4 lebih besar 3?
Hah? Apakah sorry, lebih kecil ya, sorry, saya syarat. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Tidak, berarti jawabannya false. Jawabannya no. Ini jalankan, apabila lebih kecil sama dengan no. Oke. Nih, konsepnya kalau lebih kecil sama dengan kalau saya kasihkan nilai di sini tak buat jadinya 3. True or false? Satu apa nol? Yakin? True or false? Loh, kita jalankan 1. Karena 3 apakah lebih kecil sama dengan 3? Jawabannya ya. Tapi kalau ini otomatis kayak gini. Ini saya matikan. Kemudian di sini ada lagi sama dengan. Nah, ini printf. Ini A, sama dengan B. Persen D less N keluar A sama dengan B. Apakah A sama dengan B? Bedanya kalau apa sama dengannya 2 itu pertanyaan apakah nilai A sama dengan B. Tapi kalau eh, sama dengannya 1 itu jadinya bukan operator logika atau pembanding tetapi dia jadi operator penugas. Jadi A diberi nilai B kalau cuma A sama dengannya 1. Nah, ini jawabannya nanti true or false? A-nya berapa? B-nya berapa? Apakah 4 sama dengan 3? Tidak, jawabannya 0. Nah, oke. Terakhir, di sini ada printf A tidak sama dengan itu pentung sama dengan B. Persen D slash N, koma A, A sama dengan B. Kita compile, hasilnya apa? True or false? True or false? Ayo, yang lain. Apakah A tidak sama dengan B? True. Karena nilainya A berapa? Nah, ini true. Ini posisinya A tidak sama dengan B, jawabannya true. Itu untuk pembanding. Jadi nantinya kalian bisa ini. Nah, operator logika itu menggabungkan dua kondisi dan ini dan atau. Jadi ada dua. Atau ini not negasi itu berarti not itu berarti di tidak sama dengan. Ini kalian baca aja jika pernyataan. Jadi ini yang penting banget ya di operator logika. Kalau di N kan true and true itu hasilnya true. True and false itu hasilnya false. False and true itu jadinya false juga. False and false ya false. Itu kalau N. Jadi kalau N itu harus semuanya benar. Kondisinya ada dua kondisi yang benar. Ini true and true, true and false, false and true, false. Itu kalau kondisinya. Nah, ini contohnya operator logika ya. Sekali lagi di bawahnya kita buat file baru aja. Ini saya buat biar sama. Ini include stdio.h kemudian int main return
0, kemudian A, INT A, nggak tahu berapa ini, 1,1, dengan 1, B dengan 0. Oke, ini sudah. Kemudian di sini ini banding disama untuk yang ininya. Oke, kita print F dulu. F nilai A dengan persen D slash N, A, print F nilai B dengan persen D slash N, B. Oke, kita beri nama operator logika .c. Kita compile. Loh, ini ada error. Print F kurang F. Kita jalankan. Di sini ada nilai 1 sama 0. Oke. Sekarang kita lihat di sini print F A. Apakah A dan B sama dengan A dan B, nanti hasilnya apa? Kita lihat print F A dan B sama dengan persen D, A dan N B. Kok B. Kita compile dulu. Jalankan. Hasilnya apa, Cak? Jawabannya 0. 0 ini berarti kan asumsinya apa? 0 itu false. True and false hasilnya false. Jadi ini hasilnya false. Kita jalankan. Nah, ini A and B itu false. Tapi kalau kita coba nilainya saya buat di sini, kita main-mainnya di sini aja ya. Saya rubah ini 0 misalnya contohnya. Kita compile. Hasilnya apa? False. Tetap false. Oke, kalau saya buat 1 di sini 1, hasilnya true and true, hasilnya true. Nah, ini true. Oke, itu hasilnya kayak gitu. Ini contohnya kalau kita OR-kan, misal ini saya kembalikan jadi 0, kemudian B-nya 1, saya bedakan dengan printf petik 2 A, balik. A OR B sama dengan persen D, koma, ini slash N dulu. Slash N, A, B. Kita compile, kita jalankan. Nah, ini hasilnya A and false and true, false. False or true, hasilnya true. Pokoknya kalau true itu satu yang true berarti hasilnya benar. Apalagi kalau true or true berarti true. Kalau false or true, false or false, hasilnya false. Jadi dia kondisinya kalau false itu, kalau or itu pokoknya salah satu itu benar, mesti benar.
Kalau salah semuanya berarti ya salah. Jadi gitu. Ini operator bitwise nanti aja kurang jarang di ini. Ini saya juga agak susah untuk ini nih. Tapi kalian coba aja. Kalian bisa nyoba sendiri. Nanti dicoba dijalankan. Bitwise XOR, NOT dan seterusnya. Nah, ini keren banget ketika ini. Jadi nanti kalau kalian di aritmatika itu di ini. Nah, ini ada operator lain itu kalau dan itu berarti dia alamat mengambil alat memori, pointer itu nanti dikasih ini inisial bintang, kemudian tenari itu penggabungan. Jadi menulisan if nanti bisa disederhanakan. Kemudian increment, plus plus, decrement, min min. Jadi kalau ini menambah satu, decrement mengurangi satu. Kurang lebihnya kayak gitu. eh Nah, ini ternari itu kayak gini. Nanti dicoba aja ternarinya. Kalian coba ya. Ini kita ke percabangan. Kalian belum Silakan diketikkan dulu. Dicoba nanti ada pembanding. Kita stop dulu. Kalian nyoba. Silakan dicoba.